Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Frandi Argadinata MH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam dan teman-teman yang berbahagia. Saya Andri Ivan Wahyudi Anwar dari kelas 5C NIM 126103212118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi yang telah dibahas di dalam kelas untuk penyerahan tugas UTS. Baik, langsung saja kita masuk dalam materinya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan politik era Khulafa al-Rasyidin, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar al-Siddiq. Nah, yang pertama itu era kepemimpinan Abu Bakar al-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini, pemerintahan Islam banyak mengalami ujian ataupun cobaan, baik itu internal maupun eksternal, yang dapat mengancam berlangsungnya kelestarian agama Islam. Sejumlah masalah seperti ridat atau kemurtatan dan ketidaksetiaan, dan juga munculnya beberapa kafir yang menyatakan dirinya itu sebagai nabi. Nah, banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat serta sejumlah pemberontakan kecil yang merupakan bibit-bibit dari perpecahan agama Islam. Namun, berkat dari kepawaian sang khulafah, semua cobaan yang didapati dapat diselesaikan dengan baik. Kebijakan politik Abu Bakar al-Siddiq. Dalam perjalanannya, Abu Bakar itu telah menetapkan beberapa kebijakan dalam politik. Beberapa kebijakan penting beliau semakin menumpas pemberontakan dan melakukan ekspansi. Yang pertama yaitu menjadikan Hiroh sebagai pusat militer untuk penyerangan selanjutnya ke Syam. Yang kedua, menaklukkan daerah-daerah yang berpeluang untuk membantu melawan kaisar. Yang ketiga, menempatkan Khalid bin Said bin Ash dan pasukannya sebagai pasukan cadangan di Taima, yakni perbatasan wilayah antara kekuasaan negara Islam dengan Syam. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh Khalid bin Said memberikan kontribusi besar dalam penaklukan Syam meskipun akhirnya mereka kalah. Yang keempat, pemindahan Baitul Mal dari Sunnah ke Madinah. Nah, yang kelima itu mengurusi janda-janda perang di Madinah. Yang keenam, pengangkatan Al-Mutsana bin Haritsah menggantikan Khalid bin Walid di Irak. Yang ketujuh, penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti khalifah. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa beliau mengkhawatirkan keadaan akan menjadi kritis lagi bila seseorang pemimpin tidak menunjuk orang yang akan menggantikannya. Yang kedelapan, mengampuni beberapa kepala pemberontak. Nah, selanjutnya dasar politik dari Abu Bakar al-Siddiq. Dasar politik Abu Bakar berlandaskan pada karakter yang dan sikap jujur, adil, dan tegas yang sudah tertanam pada jiwa yang dan kepribadiannya. Dan ini merupakan sebagai keberhasilan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Dasar pemikiran politik tersebut menekankan pada aspek pembangunan mentalitas dan sifat-sifat terpuji sebagai langkah awal dari strategi pembangunan yang menjadi agenda utama sepanjang pemerintahannya. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua, era kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat khalifah itu selama kurang lebih 13 tahun, yaitu antara tahun 634 sampai 644 Masehi. Terpilihnya Umar sebagai khalifah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan dan perkembangan Islam sebagai kekuatan di politik umat Islam. Terciptanya pemerintahan yang solid, kuat, serta dukungan oleh sistem birokrasi yang cukup mampan. Kebijakan yang dilakukan Umar, baik yang terkait dengan kepentingan internal umat Islam maupun secara eksternal dalam hubungan dengan masyarakat non-Muslim.
dengan masyarakat non-muslim mendapatkan dukungan luar biasa dari umat Islam. Dalam pidato pertama Umar, terlihat kekuatan kepribadian yang bertanggung jawab atas terciptanya kebaikan masyarakat dan rakyatnya secara konsisten. Maka dapat ditegaskan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan yang stabil sehingga mendorong upaya-upaya perluasan wilayah kekuasaannya. Upaya-upaya ini menghasilkan dampak bagi wilayah kekuasaan Islam terbentang luas dari Semenanjung Arab, Palestina, Syam, Irak, Persia, sampai ke Mesir. Selanjutnya, kebijakan politik Umar bin Khattab. Politik Umar bin Khattab menciptakan stabilitas politik yang dilakukan dalam menjaga stabilitas politik. Umar bin Khattab adalah membentuk 6 tim di atas dengan harapan merekalah yang nantinya akan memilih siapa di antara mereka yang pantas melanjutkan kepemimpinan ini dengan mengutamakan musyawarah atas segalanya. Menciptakan pemerintah yang bersih, kesatuan politik di Arab menjadi idaman Umar bin Khattab sejak pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq. Pada saat itu beliau yang memegang kekuasaan dengan prinsip memperkokoh kesatuan dan menegakkan dasar-dasarnya. Pemikiran itu telah memberikan pandangan kepada Umar bin Khattab bahwa kesatuan itu tidak akan bersih kecuali harus dibersihkan dahulu dari segala cacat atau mengakar, yakni semua orang Arab harus bersatu dalam kesatuan tanah air dan akidah seperti halnya dalam bahasa mereka. Yang ketiga, sumber pendanaan negara. Nah, pada era kepemimpinan Umar bin Khattab, sumber pendanaan yang dipakai ialah zakat yang menjadi salah satu sumber penerimaan sebuah negara pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Zakat di sini dalam konteks di Indonesia adalah pajak. Nah, seperti tiap tahun dilakukan pajak. Persamaannya ialah dengan pemungutan bagi masyarakat dan kemudian disetorkan kepada negara. Selanjutnya, administrasi pemerintahan era Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu ada pembagian daerah kekuasaan Islam, yang kedua membentuk lembaga-lembaga negara, yang ketiga membentuk Dewan Hakim, dan yang keempat menetapkan kalender Islam, yang kelima menertibkan administrasi militer, yang keenam pemisahan lembaga eksekutif maupun yudikatif, yang ketujuh pembentukan komisi pemilihan khalifah, yang kedelapan menguatkan pengelolaan bait al-mal, dan yang kesembilan pembentukan al-diwan. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip politik Umar bin Khattab. Dalam konteks ini akan disampaikan beberapa prinsip politik yang menjadi landasan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu musyawarah, menegakkan keadilan dan persamaan hak bagi siapapun. Yang ketiga, persamaan dan kebebasan bagi kalangan rakyat di depan hukum Islam. Nah, jadi pada pemerintahan Umar bin Khattab itu semua dianggap sama di depan hukum Islam. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.